Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Untuk materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang wirausaha kerajinan dari barang bekas. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ada gambar apa ya di layar kalian? Kalian tepat. Di situ ada gambar tumpukan botol plastik yang memenuhi suatu lingkungan. Ada begitu banyak botol plastik yang berserakan di lingkungan tersebut. Setelah kalian lihat gambar di samping, bagaimana menurut kalian? Tampak kotor, merusak lingkungan tidak sehat, dan masih banyak masalah lainnya yang timbul akibat tumpukan sampah plastik tersebut. Lalu, bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut? Ada yang bisa kasih solusi? Ya, jawaban kalian tepat. Cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara mengolah limbah tersebut menjadi produk kerajinan. Jadi, yang awalnya tumpukan botol plastik, kita olah menjadi beberapa produk kerajinan. Di antaranya ada tas, tempat lilin, dan pot tanaman hias. Setelah melihat gambar-gambar sebelumnya, kalian bisa menyimpulkan beberapa manfaat dari pengolahan limbah plastik. Di antaranya, yang pertama, limbah plastik bisa kita olah menjadi produk kerajinan untuk menambah nilai guna limbah tersebut. Yang kedua, dengan bertambah nilai guna suatu barang, jelas bisa menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, mengurangi jumlah limbah plastik. Yang keempat, menormalkan kembali lingkungan yang tercemar. Dan yang kelima, membuka lapangan pekerjaan karena penyerapan tenaga kerja untuk proses pembuatan kerajinan tersebut. Pengertian produk kerajinan itu sendiri adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Fungsi produk kerajinan itu ada dua. Yang pertama, karya kerajinan sebagai benda pakai, yaitu segala bentuk kerajinan yang digunakan sebagai alat, wadah, atau aksesoris. Yang kedua, karya kerajinan benda hias, segala bentuk kerajinan yang ditujukan sebagai pajangan atau hiasan. Lalu, apa saja yang harus dilakukan sebelum kita memulai wirausaha? Sebelum kita memulai wirausaha produk kerajinan dari bahan limbah, yang pertama kita lakukan adalah menentukan ide dan peluang usaha. Pengertian ide usaha itu sendiri adalah respons seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan. Maksud dari masalah yang teridentifikasi itu adalah masalah yang muncul di masyarakat. Kemudian untuk pengertian peluang usaha adalah ide investasi atau usulan usaha yang menarik yang dapat memberikan keuntungan bagi seseorang yang memiliki resiko. Seseorang yang memiliki resiko ini adalah seorang wirausahawan. Bagaimana menemukan ide usaha? Ide usaha bisa kita temukan berdasarkan hobi yang kita miliki, pengalaman yang kita punya, survei, keluhan, dan tren yang ada di masyarakat, kemudian informasi yang ada di media massa, dan barang-barang yang sering dipamerkan pada sebuah pameran. Kriteria peluang usaha yang harus diperhatikan seorang wirausaha saat perencanaan usaha. Yang pertama, kita harus memperhatikan permintaan pasar, yaitu melihat kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Kita harus tahu barang apa yang dibutuhkan masyarakat dan belum ada di masyarakat. Yang kedua, pengembalian investasi, yaitu melihat lamanya hasil atau keuntungan yang akan didapatkan. Yang ketiga adalah keadaan persaingan dalam dunia bisnis.
Yang keempat, tujuan yang sesuai dengan permintaan dan masalah yang dihadapi. Di sini kita harus tahu bahwa produk kerajinan yang kita hasilkan itu dapat menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Dan yang kelima, ketersediaan sumber daya, keterampilan, dan persyaratan hukum. Sumber daya itu berarti kita harus memperhatikan kembali ketersediaan bahan baku yang ada di lingkungan sekitar. Lalu keterampilan berarti kita harus tahu keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk mengolah limbah tersebut menjadi sebuah produk kerajinan. Nah, persyaratan hukum yang dimaksud di sini adalah tentang pengolahan limbah atau tentang standar dari sebuah produk tersebut. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Untuk menghasilkan produk kerajinan, kita memerlukan uang atau modal untuk menghasilkan produk kerajinan tersebut. Kemudian, kita juga membutuhkan manusia. Nah, kita harus tahu siapa yang akan membantu kita atau melakukan proses produksi untuk produk kerajinan tersebut. Yang ketiga adalah bahan baku. Bahan baku jenisnya ada dua ya, limbah organik dan limbah anorganik. Yang keempat, kita harus memperhatikan mesin. Yang kelima, kita harus menentukan pasar di mana produk kerajinan tersebut akan dipasarkan. Yang keenam adalah informasi. Informasi di sini yang dimaksud adalah strategi pemasaran yang akan kita gunakan untuk memasarkan produk kerajinan tersebut. Analisa sumber peluang usaha. Saat kita menganalisa, ada proses penyaringan ide atau screening. Pertama kali, biasanya kita menciptakan produk baru yang sesuai dengan perilaku konsumen di pasar. Kita harus memperhatikan tren dan kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian kita amati pintu peluang seperti kompetitor, pengalaman keberhasilan inovasi produk, dukungan modal, dan yang terakhir keunggulan-keunggulan pesaing di pasar. Analisis ini kita bisa menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Strength itu adalah kekuatan, weakness itu adalah kelemahan dari produk kita, opportunity itu adalah peluang yang bisa kita miliki, dan threat itu adalah ancaman. Berarti itu adalah keunggulan-keunggulan pesaing yang ada di pasar. Sistem produksi kerajinan dari bahan limbah. Pertama kali, biasanya kita akan melakukan pemilihan dan penyiapan sarana produksi dan bahan material. Kemudian dilanjutkan dengan proses teknik pemrosesan. Ada banyak teknik pemrosesan dalam sistem produksi kerajinan. Kemudian menetapkan desain proses produksi kerajinan bahan limbah dengan memperhatikan jenis kerajinan, manfaat, teknik budidaya, dan pengemasan. Yang terakhir adalah merancang aliran proses produksi. Perencanaan usaha kerajinan limbah. Di sini saya tampilkan beberapa bagan yang menjelaskan tentang perencanaan usaha kerajinan limbah. Nah, penjelasannya adalah pertama kali kita harus melakukan riset pasar tentang tren masyarakat yang ada saat ini. Kemudian, setelah kita melakukan riset, hasil riset digunakan untuk mendesain atau merancang produk. Nah, setelah itu kita tentukan bahan, peralatan, dan cara kerja dari produk kerajinan tersebut. Kemudian, proses produksi barang kerajinan. Dan yang kelima, menentukan saluran distribusi dan sistem pemasaran yang tepat. Keenam, barang dijual di pasar. Kemudian yang terakhir, kita melakukan evaluasi terhadap produk kerajinan yang kita hasilkan melalui perhitungan pendapatan keuntungan dari hasil penjualan. Sekian untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk menjawab kuis yang diberikan untuk menambah nilai harian kalian. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.